Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya Firas Ferdinand Sabono. Di materi kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi data, yaitu OSI layar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firas Ferdinand Sabono dengan NIM 181440005, program studi teknik instrumentasi kilang tingkat 2. Langsung saja. Nah, di sini ada arsitektur komunikasi data. Nah, jadi di sini yang pertama kita bahas itu protokol komunikasi komputer. Nah, jadi protokol ini dia membahas tentang aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antara komputer melalui suatu medium jaringan. Dia mendefinisikan misalnya seperti sintaks. Sintaks itu susunan, format, dan pola bit serta bits. Kemudian ada semantics. Semantik itu kendali sistem dan konteks informasi. Jadi dia seperti pengertian pola bit dan bites. Nah, protokol ini didefinisikan oleh suatu arsitektur protokol. Jadi sistemnya open system interaction atau OSI layer atau OSI model. Nah, seperti itu. Di OSI layer ini juga dia memiliki 7 layar. Nah, kemudian dia juga terkoneksi komputer multi vendors. Nah, selanjutnya ada Open System Interaction atau OSI Reference Model. Nah, jadi di sini dia dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984. Kemudian model referensi Organization System Internasional adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layar. Nah, masing-masing layar ini mempunyai fungsi tertentu. Nah, terus setiap layar ada self contained containment atau fungsi yang diberikan ke setiap layar dapat diimplementasikan secara independen. Nah, updating fungsi suatu layar tidak akan mempengaruhi layar yang lain. Nah, ini analogi dari Organization System International Organization System Interconnection. Nah, ini adalah analoginya, misalnya seperti ini visual di Cina, kemudian ada visual di India, kemudian ada bahasa Cina, bahasa India, terus ada penerjemahannya, kemudian ada bahasa Latin, kemudian pembantu, nah kemudian medium transmisi fisik. Nah, dia ada beberapa tingkatan layar, jadi ada layar 1, layar 2, sampai ke layar 3. Ini adalah analoginya ya. Lanjut. Nah, ini adalah tingkatan layarnya. Nah, jadi aplikasi pada umumnya diimplementasikan secara software. Nah, jadi ada 7 layar. Ada physical, data link, network, transport session, ada presentation, ada application. Seperti itu, teman-teman. Nah, OSI juga merupakan kerangka kerja komunikasi antara komputer, tapi bukan metode berkomunikasi. Nah, komunikasi dapat dilangsungkan menggunakan protokol komunikasi. Protokol menerapkan fungsi dari satu atau lebih layar OSI. Nah, misalnya seperti protokol LAN. LAN itu misalnya seperti LAN, WAN, protokol routing. Nah, seperti itu. Contohnya itu LAN meliputi layar 1 dan layar 2, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke
model OSI dan komunikasi antar sistem. Nah, jadi dia seperti ini. Pertama itu ada tingkatan layarnya, mulai dari layar physical sampai application-nya, kemudian di sebelahnya juga seperti itu, kemudian part to part communication, jadi dia saling berkomunikasi. Nah, seperti kayak tadi contohnya disebut bahwa protokol menerapkan fungsi dari satu atau lebih layar OSI. Jadi ada protokol LAN, ada protokol WAN, seperti itu teman-teman. Nah, jadi dia contohnya ini LAN meliputi layar 1 dan 2. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia saling komunikasi antar sistem. Nah, kemudian ada network, ada data link, ada physical. Seperti itu teman-teman. Nah, lanjut kita masuk ke interaksi antara layar OSI. Nah, interaksi dengan layar di atasnya, kemudian interaksi dengan layar di bawahnya, kemudian interaksi dengan layar di sistem yang berbeda. Nah, seperti ini teman-teman, dia saling berinteraksi antara layar satu dari layar physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Nah, jadi dia itu saling berkomunikasi. Nah, itu yang disebut sebagai LAN. Sedangkan kalau dia saling berkomunikasi kayak misalnya data link dengan data link, nah itu yang disebut sebagai WAN. Lanjut, kalau misalnya LAN itu teman-teman, LAN itu dia masih dalam area yang kecil. Kalau misalnya WAN berarti dia cangkupannya udah besar, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut layar dan pertukaran informasi. Nah, ini ada sistem A, kemudian ada sistem B. Nah, di sini ada layar di sini ada tingkatan layarnya. Nah, ini network. Kemudian di sini ada bit, data, header 2, data, header 3, data, kemudian ada enkapsulasi, kemudian header 4, kemudian ada data. Nah, inilah yang disebut sebagai pertukaran informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke physical layer. Nah, apa sih itu physical layer? Jadi physical layer itu layar yang berfungsi, yang berinteraksi dengan medium transmisi, bukan dengan medium transmisinya, tapi dia berinteraksi dengan medium transmisi yang lain. Nah, dia juga mendefinisikan spesifikasi elektrik, mekanik, prosedur, dan fungsional untuk mengaktifkan, mempertahankan, dan menonaktifkan link fisik antara sistem yang berkomunikasi. Nah, misalnya level, tegangan, timing perubahan level, tegangan, data rate, jarak maksimal, transmisi, dan konektor fisik. Nah, itu semua yang atur itu adalah physical layer ini. Contohnya seperti EIA RS232C, EIA RS449, terus ada CCITTX21X, terus 21 bisa, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada data link layer. Nah, data link layer ini dia menyediakan transit data yang kita lakukan melalui link fisik jaringan. Jadi itulah fungsi data link layer. Jadi dia melaksanakan error detection, dan mungkin dia juga melaksanakan error detection dan juga correction. Jadi seperti itu. Dia juga menyediakan mekanisme flow control, terus pengalamatan fisik, kemudian pengurutan frame, kemudian metode akses medium transmisi. Nah, jadi yang ngatur semua ini adalah data link ini. Nah, kemudian yang berikut ada network layer. Jadi network layer itu dia fungsinya dia merutekan paket, dia mengendalikan kongesti, dia melaksanakan interworking. Nah, itu seperti itu teman-teman. Contohnya ya open source path freeze atau OSPF, kemudian ada routing information protocol atau RIP dan sebagainya. Nah, yang berikut ada transport layer. Nah, transport layer ini dia merupakan layanan transport data
yang transparan terhadap upper layer, misalnya seperti flow control, multiplexing. Di materi yang kemarin saya jelaskannya ya, ada multiplexing, terus ada manajemen virtual circuit, terus ada serta error checking dan error recovery. Nah ini yang handle semua ini adalah transport layer. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada transmisi control protocol atau TCP, kemudian ada name bidding protocol atau NBP, kemudian ada OC transport protocol. Nah seperti itu teman-teman. Terus yang berikut ada session layer. Nah di session layer ini sendiri dia membentuk dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Kemudian dia juga session komunikasi terdiri dari permintaan layanan atau service request. Nah, seperti itu. Jadi service dari layanan lain itu session layer ini dia bisa menghandle, dan dia juga tanggap layanan service respon yang terjadi antara aplikasi yang berlokasi pada device jaringan yang berbeda. Contohnya sisi ITTX.225 seperti itu. Kemudian ada presentation layer. Nah, presentation layer ini dia berfungsi untuk menyediakan fungsi pengkodean dan konversi untuk data dari application layer. Dia menjamin data yang berasal dari application layer ini untuk sistem dapat dibaca oleh application layer sistem yang lain. Nah, seperti itu fungsi dari presentation layer. Jadi dia fungsinya untuk menyediakan pengkodean dan konversi serta konferensi dari data dari application layer itu supaya dapat dibaca di layar application seperti itu. Nah, contohnya format representasi data EBDI C, kemudian ada ASCLL, kemudian ada skema kompresi atau QuickTime atau MPAG, ada inskripsi seperti itu. Nah, yang terakhir ada application layer. Nah, application layer ini sendiri dia ada layer OC yang paling dekat dengan end user. Dia yang paling dekat dengan user. Application layer ini dia berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak yang menerapkan suatu komponen untuk berkomunikasi. Nah, fungsinya seperti apa? Dia memiliki 3 fungsi. Dia menentukan partner komunikasi, dia menentukan ketersediaan resource, dia melakukan sinkronisasi komunikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti FTP, SMTP, TCP atau IP. Nah, seperti itu. Kemudian OSI, Common Management Information Protocol. Nah, contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu mungkin sekian dari saya untuk materi OSI layer. Saya mohon maaf apabila ada kurang dan juga ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.